Terus yang ketiga, peserta diharapkan untuk tidak meninggalkan room meeting webinar karena presensi akan dibagikan di akhir sesi. Terus yang keempat, peserta harus berpakaian sopan. Gitu. Terus yang kelima, peserta diharapkan menyalakan kamera dan dimohon untuk tidak mengaktifkan mikrofon. Terus yang keenam, peserta tidak menyela atau memotong presentasi dari pembicara. Sesi jawab akan diberikan setelah presentasi selesai, kecuali dari pembicara nanti memperbolehkannya. Terus yang ketujuh, peserta yang ingin bertanya boleh menuliskan di kolom komentar dengan format nama lengkap, asal instansi, dan pertanyaannya di kolom chat. Atau dapat menyampaikan pertanyaannya secara langsung dengan menyalakan mikrofonnya. Terus yang kedelapan, sertifikatnya nanti akan diberikan jika peserta mengisi link absen. Gitu ya teman-teman. Nah, ini udah tepat jam 9, acaranya kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat bahagia sampai saat ini. Kedua kalinya salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi besar, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin. Semoga kita semua termasuk umat beliau yang beruntung mendapatkan syafaatnya ya. Acara yang pertama, marilah kita buka acara ini dengan bacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara ini bisa berjalan lancar sampai nanti di akhir sesi. Terus ini bawel ya, lagi bawel ya. Ini bawel ya. Acara yang kedua, sambutan dari Bapak Arsan Sani selaku DPL kelompok 53. Sebelumnya saya akan membacakan CV dari Pak Arsan Sani. Nama lengkap Arsan Sani, SPD, MPD, NIP-nya 1990062620190190315. Pangkat penata muda TK 1 golongan 3B. Instansi Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Alamatnya nanti bagi teman-teman yang mau main atau gimana, Jalan Wali Songo nomor 3, Kelurahan Tambak Aji Semarang. Jadi dekat UIN. Terus alamat instansinya, alamat rumahnya Jalan Kanguru Utara nomor 38 Gayam Sari, Kota Semarang. Untuk nomor teleponnya, bagi teman-teman yang mau mencatat boleh 081 327 771 581. Saya ulangin lagi 081 327 771 581. Pendidikannya strata 2 S2 jurusan Pendidikan Seni, program pasca sarjana UIN Semarang. Terus pasca sarjana Universitas Negeri Semarang. Terus pelatihannya yang pertama, sertifikat pelatihan pedagogik modul 2 kelas awal untuk dosen LPTK Mitra Kerjasama Program Pintar Tanoto Foundation 2020. Terus yang kedua, sertifikat pelatihan
Pedagogik Modul 1, jenjang SD untuk dosen LPTK, Mitra Kerjasama Program Pintar, Tanoto Foundation 2019. Terus pekerjaannya untuk saat ini beliau menjadi dosen pada Universitas Islam Negeri Wali Songo di Fakultas Tarbiyah. Terus yang kedua, beliau juga penulis buku Aesan Gede, Psikologi Anak, terus Impuisi, kumpulan lagu anak Islami, dan seni musik di Madrasah Ibtidaiyah. Untuk Bapak Arsan Sani, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih ya Mbak Milenia. Saya izin ya, nomor teleponnya jangan berkali-kali lah disebutkan ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim ya, alhamdulillah ya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan nikmat rahmatnya kita dapat berkumpul dalam acara webinar ini. Semoga kegiatan hari ini diberkahi ya. Kalau diberkahi itu enak ya, namanya berkah itu nyaman begitu. Kemudian insya Allah nanti mendapat ridhonya. Salawat serta salam kita haturkan juga kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabi Muhammad SAW. Karena berkat beliau kita tiba pada masa sekarang ya, di mana sudah masa yang luar biasa, tidak jahil lagi ya. Dan semoga juga memberikan syafaatnya juga kepada kita semua yang kita nantikan di Yaumil Qiyamah. Saya ucapkan selamat datang ya untuk para peserta. Wah, sudah banyak ini ya. Selamat datang, selamat bergabung pada para peserta webinar. Kemudian selamat datang juga kepada narasumber kita ya, Mbak Himatul Khairiyah. Ya, sudah ada ya mbaknya, Ibu ya. Jadi beliau merupakan penyuluh kesehatan di Puskesmas Kebon Agung Demak. Jadi saya harapkan nanti teman-teman semua dapat memahami begitu ya, memiliki pengetahuan mengenai tema kita hari ini ya, yaitu meningkatkan kesadaran akan pentingnya vaksinasi dan tetap disiplin protokol kesehatan. Ini penting ya, jadi namanya manusia itu harus diingatkan begitu ya, harus disadarkan. Kadang-kadang itu kan nggak sadar gitu ya, nggak sadar sehingga merugikan. Nah, merugikan orang lain, merugikan kerabat begitu. Nah, nanti kita akan mendengarkan baik-baik bagaimana kiat-kiatnya ya. Jadi saya harapkan nanti teman-teman semua yang mengikuti webinar ini dapat mengikuti dengan serius gitu ya. Kita ambil ilmunya begitu ya, sehingga nanti dapat kita tularkan juga gitu kepada keluarga kita, paling nggak kepada diri kita sendiri begitu ya. Yang belum vaksin, ayo segera vaksin ya. Jadi tahu pentingnya vaksinasi itu seperti apa, kemudian bagaimana nanti kesadaran, cara meningkatkan kesadaran kita begitu ya, agar tetap menjaga prokes gitu. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Saya selaku dosen DPL ya, mengucapkan selamat mengikuti webinar ya. Semoga kegiatan ini bermanfaat. Sekaligus saya buka ya Mbak ya. Ya sekaligus ya dengan mengucap lafaz basmalah secara bersama-sama saya buka acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga nanti berjalan dengan baik, dengan lancar, tidak ada kendala, dan dapat selesai dengan baik begitu ya. Tidak ada kendala apapun. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Arsan Sani. Untuk acara selanjutnya, acara yang kita nantikan, acara puncaknya. Tapi sebelum acara ini dimulai, saya akan membacakan CV dari pemateri kita. Nama lengkap Himatul Khairiyah,
Tempat tanggal lahir Gerobokan 29 April 1994. Terus umurnya 27 tahun, jenis kelamin sudah tertera perempuan, sudah jelas, agama Islam, statusnya belum menikah, alamatnya Dusun Tungu, RT 5 RW 1 Desa Tungu, Kecamatan Godong, Kabupaten Gerobokan. Untuk nomor teleponnya, kalau teman-teman mau mencatat, 0858 7049 9628. Saya ulangi sekali lagi, 0858 7049 9628. Emailnya himatul@gmail.com. Instagramnya bisa di-follow nanti teman-teman, Himatul Khairiyah. Himatul double M Khairiyah tanpa spasi. Terus pendidikan formalnya MI Al Mubarokah Tungu, MTS Yaziz Al Taqwa Pahesan, MA Yaziz At Taqwa Pahesan, S1 Kesehatan Masyarakat Stikes Surya Global Yogyakarta. Pekerjaan pekerja kontrak sebagai tenaga penyuluh kesehatan di Puskesmas Kebun Agung tahun 2016 sampai sekarang gitu. Untuk Mbak Himatul Khairiyah, waktu dan tempat kami persilahkan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah dijelaskan ya, nama saya Himatul Khairiyah, biasanya dipanggil Mbak Ria. Yang saya hormati Bapak Arsan Sani, MPD selaku dosen pembimbing lapangan. Yang saya hormati tim KKN RDR 77 kelompok 53 selaku penyelenggara webinar kesehatan, dan teman-teman peserta pagi hari ini yang telah menyempatkan untuk sharing materi pada pagi hari ini. Jadi langsung saja ya teman-teman, untuk materi pada pagi hari ini itu kami fokus pada pentingnya vaksinasi COVID-19 dan tetap disiplin protokol kesehatan. Ini nextnya gimana sih? Mengapa vaksin COVID-19 itu penting? Yang pertama, Indonesia menjadi salah satu negara yang paling terdampak dari pandemi COVID-19 per 16 Desember 2020. Kasus positif COVID-19 di tanah air mencapai 629.429, sedangkan yang sembuh 516.656 dan meninggal dunia sebanyak 19.111 jiwa. Mohon maaf, suara saya terdengar jelas nggak ya? Terdengar, Mbak. Oh ya, jadi maaf, saya pakai masker karena di puskesmas itu diwajibkan ya pakai masker. Kalau sampai ketahuan nggak pakai masker, biasanya hukumannya ada disuruh ngapelin selama seminggu kayak gitu. Jadi mohon maaf saya tidak bisa melepas masker. Terus selanjutnya, nah, vaksinasi. Apa itu vaksinasi? Vaksinasi adalah pemberian vaksin yang khusus diberikan dalam rangka meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit. Nah, untuk vaksin itu sendiri diisi virus yang dimatikan atau diinaktifkan sehingga tidak berpotensi menularkan. Terus, vaksin yang dimatikan mampu menimbulkan antibodi dalam tubuh sehingga bila ada virus aktif masuk dalam tubuh sudah bisa langsung melawan virus ini. Jadi misalkan ada seseorang yang sudah vaksin baik dosis 1 ataupun dosis 2 terus sedang terpapar
virus COVID-19, kemungkinan besar dia tidak akan berpotensi gejalanya itu lebih ringan daripada orang yang belum vaksin, gitu ya. Untuk tujuan vaksinasi COVID-19 itu bisa menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19, mencapai kekebalan tubuh untuk melindungi kesehatan masyarakat, menjaga produktivitas, dan meminimalkan dampak sosial dan ekonomi, melindungi dan memperkuat sistem kesehatan secara menyeluruh. Nah, mengapa kita memerlukan vaksinasi? Salah satunya efektif mengurangi resiko terjadinya penyebaran COVID. Kenapa bisa efektif? Saat orang yang sudah vaksinasi dosis 1 tertular virus COVID-19, kemungkinan besar antibodi ini akan melawan virus yang sudah masuk, dan untuk penularannya itu minim banget. Jadi untuk varian yang pertama ya, terus membentuk antibodi ketika tertular COVID, gejalanya lebih ringan. Jadi orang yang belum vaksin biasanya itu sampai masuk rumah sakit dan meninggal. Tapi orang yang sudah vaksin itu kemungkinan besar gejalanya lebih ringan dari orang yang belum vaksin. Menciptakan kekebalan kelompok. Terus pemberian vaksinasi, jadi vaksin diberikan sebanyak 2 kali dengan jarak dosis ke-1 dan dosis kedua lebih dari 28 hari. Nah, ini untuk jenis vaksin CoronaVac, Sinovac, Moderna, Sinopharm, Pfizer. Untuk yang AstraZeneca itu sekitar 3 bulan jarak dosis 1 ke dosis 2. Jadi bagi teman-teman yang sudah vaksin dosis 1 bisa dicek lagi nih jenis apa yang diberikan. Kalau misalkan AstraZeneca bisa dihitung jarak dari dosis 1 ke dosis 2 itu selama 3 bulan. Untuk yang vaksin lainnya 28 hari. Nah, misalkan sudah dosis 1 nih vaksin, terus seminggu kemudian atau beberapa hari ternyata positif COVID. Nah, setelah sembuh itu apakah 28 hari atau gimana? Jawabannya itu harus menunggu sampai 3 bulan, gitu ya. Jadi setelah vaksin pertama, terus kok ternyata positif COVID. Nah, setelah sembuh COVID itu dihitung dari hari setelah sembuh sampai 3 bulan lamanya baru vaksinasi yang kedua. Jadi bukan 28 hari. 28 hari itu bagi yang tidak menderita COVID atau tidak punya penyakit penyerta lainnya. Misalkan kok ternyata udah 28 hari, ternyata pas tanggal itu ada kegiatan vaksin dan lagi sakit atau demam, itu boleh diundur paling enggak seminggu setelah sembuh, gitu ya. Vaksin corona perlu disuntikkan 2 kali karena suntikan yang pertama dilakukan untuk memicu respon kekebalan awal. Nah, untuk suntikan yang kedua menguatkan respon imun yang telah terbentuk. Jadi kalau teman-teman ada yang cuma vaksin 1 terus tiba-tiba males sakit kemarin atau gimana, itu sebaiknya jangan ya, karena yang paling penting itu juga dosis 2 karena bisa menguatkan respon imun yang telah terbentuk di dalam. Jadi kalau baru masuk 1 itu kan baru pembentukan awal. Kalau yang dosis kedua itu bisa menguatkan imunitas kita dan lebih baik lagi. Nah, ini siapa saja yang boleh divaksin. Jadi prioritas kami yang pertama kali itu lansia usia di atas 50 tahun. Kenapa kita fokus pada lansia usia di atas 50 tahun? Karena kebanyakan lansia usia 50 tahun ke atas itu produktivitasnya itu menurun. Beda sama kita yang usia milenial atau usia masyarakat umum lainnya, gitu ya. Nah, untuk
usia 50 tahun biasanya itu sudah punya penyakit penyerta. Penyakit penyertanya itu salah satunya ya kayak diabetes mellitus atau gula, terus ada hipertensi atau darah tinggi, atau bahkan kegemukan itu juga termasuk ya. Jadi dihati-hati. Terus yang kedua prioritas kami yaitu ibu hamil di atas 13 minggu. Jadi ibu hamil 13 minggu itu sama dengan ibu hamil trimester kedua atau ibu hamil lebih dari 3 bulan mengandung. Jadi untuk ibu hamil itu ada 3 trimester, trimester pertama, kedua, dan ketiga. Pertama itu 1 sampai 3 bulan, yang kedua 4 sampai 6 bulan, yang ketiga 7 sampai 9 bulan. Nah, ini ibu hamil di atas 13 minggu berarti lebih dari 3 bulan. Kalau kurang dari 3 bulan, sebaiknya jangan atau ditunda dulu. Untuk penelitiannya dulu kan belum boleh ya ibu hamil menerima vaksin COVID-19. Nah, tetapi dari uji klinis setiap hari dilakukan, ternyata vaksin aman untuk ibu hamil di atas 13 minggu. Dan untuk COVID-19 ini, gelombang pertama itu ada di bulan Desember 2020 sampai Januari 2021. Nah, untuk gelombang kedua, pas puncak-puncaknya COVID kemarin, itu kan udah mutasi nih. Di bulan Mei sampai bulan awal Juli 2021, itu tuh banyak banget ibu hamil yang menderita COVID-19 dan ada beberapa yang sampai tidak selamat atau meninggal. Gitu. Makanya pemerintah mengupayakan bagaimana caranya agar ibu hamil juga bisa terlindungi dari virus ini dengan uji klinis setiap hari. Nah, ibu hamil di atas 13 minggu sekarang diperbolehkan. Jadi nanti bisa disampaikan nih sama keluarganya atau saudara tetangga kalau ada kriteria-kriteria ini bisa disampaikan untuk vaksinasi. Terus remaja usia 12 sampai 17 tahun. Ini wajib karena sekarang mulai dilaksanakan PTM ya, pertemuan tatap muka. Dan kemarin juga banyak banget isu atau kejadian yang karena PTM ini klaster sekolah itu ada gitu. Jadi kita fokuskan ke usia 12 sampai 17 tahun harus sudah divaksinasi minimal dosis 1. Terus masyarakat umum usia 18 sampai 49 tahun, penyandang disabilitas ini juga diprioritaskan, dan ODGJ. ODGJ itu orang dengan gangguan jiwa. Kenapa ODGJ harus divaksin? Padahal ODGJ itu kalau dilihat kan ya mereka nggak pernah ngerasain sakit, mereka ketawa-ketawa gitu. Padahal sebenarnya kita fokus ke ODGJ untuk divaksin itu karena ODGJ itu juga punya komorbid atau penyakit penyerta rata-rata. Biasanya juga ada yang diabetes atau ada yang darah tinggi dan penyakit lainnya gitu. Dan ODGJ ini kan nggak bisa ngomong, dia nggak bisa ngungkapin apa yang dikeluhkan. Nah, kenapa kita fokus ke ODGJ agar kalau dia misalkan pembawa atau punya virus itu dan bisa menularkan, kalau sudah divaksin kan tingkat penularannya itu rendah. Tapi kalau dia belum punya kekebalan tubuh, terus ternyata dia terpapar COVID, itu kan bisa membahayakan orang sekitar juga. Makanya kita fokuskan ke si penerima ini minimal dosis 1. Nah, untuk yang terbaru, kemarin saya dapat info ini, vaksin COVID-19 anak usia 6 sampai 11 tahun diberikan 2 dosis dengan jarak 4 minggu. Untuk Demak sendiri ini belum ada warning atau pemberitahuan ya, karena di Demak sendiri 2 minggu ini stok vaksinnya kosong, jadi banyak menunda vaksin dosis 1 dan tidak melaksanakan vaksinasi dosis 1-nya. Karena ya kita kan ikutnya pemerintah ya, dan kita juga nunggu
pemberian dari pemerintah tersebut. Jadi untuk 2 minggu ini belum ada pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Nah untuk yang ini kan kabar gembira, jadi nanti anak-anak bisa lebih kekebalan tubuhnya itu bisa lebih bagus lagi dengan dilakukan vaksinasi. Tapi belum tahu juga untuk realisasinya di Demak itu mulai kapan. Lanjut. Nah, vaksin COVID-19 itu aman, efikasi, efektif, dan halal. Amannya tidak mengandung bahan-bahan yang membahayakan. Efikasi itu mampu memberikan kekebalan pada orang yang menerima vaksin. Jadi kadang orang tuh ngomong, ngapain sih vaksin? Kayak gitu. Padahal vaksin itu bisa memberikan kekebalan tubuh pada orang tersebut. Kadang kemarin kita kan sempat ya melakukan vaksinasi door to door ke rumah-rumah warga karena minimnya minat masyarakat untuk vaksinasi. Jadi kita sampai selama 2 minggu kita door to door dari rumah ke rumah warga, kita mengunjungi, sharing, dan banyak lansia yang menolak karena mereka pasti jawabannya, Mbak aku udah tua ngapain vaksin, bentar lagi paling mati, nanti nek divaksin kayak gitu malah tambah cepat mati gitu. Jadi nanti bisa disampaikan vaksin itu nggak membahayakan, malah bisa memberikan kekebalan tubuh pada diri kita sendiri atau si penerima vaksin. Banyak banget kemarin penolakan, jadi kayak padahal kita sudah datang bareng Babinsa, itu susah, bener-bener nggak mau, sampai kepala desa turun tangan juga nggak mau. Nah, kayak gitu kan problem kita di lapangan. Terus biasanya kita tetap ngasih edukasi gimana caranya biar mau, karena untuk membentuk herd immunity atau kekebalan tubuh kelompok. Terus efektifnya biaya yang dikeluarkan sebanding dengan dampak positif yang telah dihasilkan. Ini yang dimaksud kayak gini, pas awal COVID, pertama kali gelombang pertama itu kan di bulan Desember akhir sampai Januari awal. Itu tuh kan belum ada vaksin ya, jadi ada beberapa yang terkena virus COVID. Terus vaksin mulai kita gencarkan itu di bulan Mei, di bulan April, tapi baru khusus untuk lansia, belum ke ranah yang lain. Nah, saat itu vaksin juga masih terbatas dan sulit untuk didapat. Tiba-tiba banyak hari libur, terus juga orang-orang udah pada nggak prokes, protokol kesehatan, pakai masker itu udah jarang banget karena merasa dari Februari, Maret, April itu udah nggak ada yang mati karena COVID atau sakit karena COVID gitu. Dan ternyata melonjaknya itu di bulan Juni awal sampai Juli. Nah, kalau sebenarnya kita kemarin lebih gencar lagi untuk vaksinasi, kemungkinan dan tetap melakukan protokol kesehatan, kemungkinan gelombang kedua ini nggak akan ada kayak gitu. Terus juga untuk yang di bulan Juni sampai Juli ini benar-benar semua orang yang terkena COVID rata-rata bergejala dan sakitnya parah. Saya pun pas bulan Juni, padahal saya sudah vaksin 2 kali di bulan Januari akhir sama Februari awal, tapi saya tetap positif COVID di bulan Juni. Gejala saya termasuk berat karena saya itu mengabaikan. Jadi ciri-ciri orang yang terkena COVID saat itu biasanya itu susah tidur. Kalau malam tuh susah tidur, mau apapun, mau matikan lampu, pokoknya tetap untuk bisa tidur itu susah. Terus nafsu makan berkurang, pikiran kacau. Nah, saya selama 5 hari itu
nggak bisa tidur, tapi malah nggak saya buat tidur minimal kalau udah 2 atau 3 hari. Kalau susah tidur, paling nggak belilah obat untuk bisa tidur, tapi yang aman dan bisa konsultasi juga ke dokter. Jadi jangan asal beli. Terus saya selama 5 hari nggak minum obat tidur, juga nggak tidur, terus malah sibuk kayak nonton film atau kegiatan-kegiatan yang nggak jelas. Nah, puncaknya itu setelah saya dinyatakan positif, selama 14 hari benar-benar saya nggak bisa ngapa-ngapain. Sakit parah, semua badan sakit, pusing, pokoknya nggak bisa ngapa-ngapain. Dan recovery-nya itu cukup lama. Gitu. Jadi kalau kita benar-benar fokus kemarin di awal-awal kita udah mau vaksin, semua kemungkinan besar gelombang kedua itu juga nggak akan terjadi. Dan protokol kesehatan itu juga wajib walaupun sudah vaksin. Terus yang keempat itu tidak mengandung bahan yang haram. Nah, efek samping dari vaksin, tapi ini jarang banget terjadi. Jadi efek samping dari vaksin itu biasanya ini yang varian Moderna. Kalau vaksin yang Sinovac, CoronaVac, Sinovac, Pfizer itu jarang banget ngerasain kayak gini. Nah, untuk Moderna biasanya, walaupun kita datang nih posisi sehat, sudah makan, tidur cukup, itu pasti juga akan tetap nyeri, kemerahan, bengkak di lokasi suntik. Misalkan ada nih yang kayak gitu, bisa dikompres pakai air hangat di lengan yang disuntik ya. Terus demam ringan dan menggigil, ini bisa minum paracetamol atau ditempel kayak di gambar itu ya, ditempel penurun panas. Itu juga cepat banget nuruninnya. Terus mudah lelah, nyeri otot dan persendian, terus sakit kepala. Tapi efek samping ini biasanya hanya 1-2 hari. Kadang orang cuma 1 hari aja. Terus ada juga namanya itu KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi. Jadi beda ya antara efek samping dari obat sama KIPI. Kejadian ikutan pasca imunisasi itu biasanya terjadi setelah kita disuntik sampai 30 menit. Kalau lebih dari 30 menit setelah kita disuntik itu berarti bukan efek dari vaksin tadi. Kejadian ikutan tadi ya, bukan dari situ, berarti dari penyakit lain. Nah, ada nih kasus di dokter gigi Puskesmas Kebun Agung juga sempat kena KIPI. Jadi durasinya itu cepat, nggak selang sampai besoknya baru kok merasa aku sesak gini-gini, itu berarti bukan KIPI. Kalau KIPI itu dari setelah suntik sampai 30 menit. Kalau lebih dari itu bukan KIPI namanya. Nah, dia tuh habis suntik selang 10 menit itu langsung keringat dingin muncul, lapar, padahal udah makan 2 kali, terus sesak nafas. Itu karena beliau punya asma yang tidak kontrol rutin. Jadi punya asma berat, terus habis kecelakaan juga. Terus ternyata malamnya itu habis begadang. Nah, tapi untuk dosis kedua juga diberikan, alhamdulillah aman. Terus lanjut, kekebalan kelompok itu sebuah tantangan bagi tim kesehatan. Kenapa? Karena yang saya sampaikan tadi, lansia-lansia itu merasa dia nggak butuh untuk divaksin. Terus remaja-remaja juga merasa nggak butuh. Tapi dengan adanya kebijakan pemerintah yang untuk mobilitas mau kemana-mana harus surat vaksin, alhamdulillah sekarang Puskesmas Kebun Agung itu target untuk vaksinasi itu dosis 1 ya sudah 70%. Jadi insya Allah di Kecamatan Kebun Agung sudah baik tingkat vaksinnya. Terus kekebalan kelompok dicapai dengan vaksinasi yang tadi sudah saya sampaikan. Terus menurut perhitungan untuk mencapai kekebalan kelompok perlu dilakukan vaksinasi COVID sekitar 70% dari kelompok sasaran, dan kita sudah memenuhi itu yang dosis 1. Untuk yang dosis 2-nya
Masih sekitar 40%, belum lengkap karena merasa kayak butuh gitu. Dan kadang ada beberapa yang sudah vaksin dosis 1 ternyata langsung nyari kerja, jadi belum kembali lagi. Terus upaya protokol kesehatan 5M tetap dilakukan. Salah satunya mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, itu wajib. Kalau misalkan nggak menemukan, bisa pakai hand sanitizer. Terus memakai masker yang baik dan benar. Jadi contoh memakai masker yang baik dan benar itu lubang hidung nggak kelihatan. Terus menutup sampai bawah dagu sini ya. Untuk masker kain itu bisa melindungi kita dari terpaparnya COVID-19 itu hanya 4 jam. Setelah 4 jam itu nggak mungkin bisa melindungi. Jadi disarankan setelah 4 jam harus ganti masker dan dicuci maskernya kalau yang menggunakan masker kain. Tapi untuk masker medis itu bisa dipakai seharian. Kalau seharian aktivitas di luar terus pakai masker, habis itu ya maskernya dibuang, jangan dipakai lagi besok, pakai lagi besok. Itu juga nggak bisa menghindari kita dari virus COVID-19 ini. Terus menjaga jarak minimal 1,5 meter. Membatasi mobilitas di tempat umum. Jadi kalau nggak ada keperluan bisa nggak usah keluar rumah dulu. Kan sekarang banyak ya aplikasi online. Kalau mau pesan makan bisa di aplikasi online, mau jajan juga bisa di aplikasi online. Terus menjauhi kerumunan atau keramaian. Kalau bisa ya tetap di rumah aja gitu. Apalagi nih mau musim libur panjang. Jadi kekebalan kelompok, vaksin itu bisa melindungi diri sendiri atau individu. Nah, untuk saat suatu masyarakat diimunisasi, semua orang terlindungi, termasuk orang-orang yang tidak dapat diimunisasi akibat kondisi kesehatan penyerta. Jadi misalkan ini suatu kelompok sudah vaksin 70%, rata-rata sudah vaksin. Jadi kayak anak di bawah usia 12 tahun, terus orang yang menderita penyakit dan memang tidak boleh divaksin itu bisa terlindungi dengan sekeliling kita sudah vaksin semua. Terus ini yang lagi gencar-gencarnya nih isu sekarang ini, waspada potensi gelombang ketiga COVID-19 di Indonesia akhir tahun 2021. Nah, kemungkinan ini di bulan Desember. Sejumlah epidemiolog ingatkan ancaman potensi gelombang ketiga COVID di Indonesia pada akhir tahun 2021. Prediksi penyebabnya salah satu mobilitas atau kerumunan tak dibatasi saat periode libur panjang. Ini juga mengkhawatirkan karena bulan Desember itu rata-rata kayaknya bakal pada liburan nih. Terus pengalaman libur panjang sebelumnya akibat lonjakan kasus COVID kayak kemarin di bulan Juni-Juli kan gelombang kedua, padahal udah diperingatin tuh di bulan Maret kemungkinan nanti akan ada gelombang kedua di bulan Juni-Juli. Mau bisa pakai tetap masker, terus vaksinasi, tapi ternyata ya pada nggak protokol kesehatan, terus tidak patuh protokol kesehatan dengan disiplin, tidak memenuhi target vaksin 50-70% pada Desember. Terus membuka akses wisata mancanegara dan tidak dijaga ketat. Varian baru virus COVID-19 masuk. Terus pengawasan pasien isolasi mandiri lemah. Jadi kadang itu misalkan ada pasien COVID-19 positif, dia mau isolasi mandiri di rumah, tapi takut kadang tuh takut nanti tetangga sekitar gimana, jadi dia merahasiakan dan dia malah pergi ke sana kemari tanpa memakai masker, itu bisa menularkan. Jadi kita sebaiknya open ya sama orang yang memang kena vaksin, kena COVID-19, lebih baik kita tanya, jangan menghindari, terus jangan dikucilkan juga. Kan kita udah tahu nih caranya menghindari.
salah satunya sudah vaksin, pakai masker. Kalau misalkan ketemu juga harus jaga jarak. Kita kan udah tahu nih cara-caranya biar tidak tertular. Jadi diharapkan kalau ada pasien yang isolasi mandiri itu jangan dikucilkan, kasihan. Lagi mau berjemur di luar rumah, tiba-tiba tangga kanan kiri langsung hilang gitu, masuk rumah semua. Itu kan bikin depresi juga orang yang kena, dia udah sakit, ternyata tetangga pada yang jauhin, kan kasihan. Jadi kalau bisa gotong royong, ngasih semangat sama orang yang positif COVID. Terus penting diketahui, vaksin itu bukan obat. Jadi vaksin itu untuk pencegahannya. Vaksin tidak menggantikan protokol kesehatan. Jadi kalaupun adik-adik atau teman-teman sudah pada vaksin, keluar rumah harus tetap protokol kesehatan. Karena Indonesia pun belum menyatakan pandemi berakhir di sini. Jadi sampai pemerintah menyatakan, oke, pandemi sudah berakhir di Indonesia, kalian boleh bebas nih, nggak protokol kesehatan. Tapi kalau selama pemerintah belum menyampaikan, sebaiknya keluar rumah itu ya pakai masker. Terus jangan terlalu lama di luar rumah, jangan nongkrong sana sini. Kalau nggak ada kepentingan yang mendesak, lebih baik di rumah saja. Quality time sama keluarga, kayak gitu ya. Setelah divaksin tetap harus melakukan protokol kesehatan yang saya sampaikan tadi. Terima kasih. Sekian materi dari saya. Monggo kalau ada pertanyaan kita saling sharing ya. Saya juga belajar, teman-teman juga belajar. Monggo kalau ada pertanyaan saya kembalikan ke moderatornya. Baik, terima kasih Mbak Ria untuk waktunya. Selanjutnya kita masuk di sesi tanya jawab ya teman-teman. Bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung menghidupkan kamera dan menghidupkan mikrofonnya atau bisa lewat kolom chat. Untuk teman-teman yang bertanya nanti bisa sebutkan nama, instansi teman-teman juga, asalnya dari mana gitu. Atau sekedar sharing, ayo monggo yang mau bertanya, sharing pengalaman. Pesan dari saya, hati-hati gelombang ketiga, tetap protokol kesehatan dan jangan sepele ya sama pandemi ini. Kasihan teman-teman, kemarin pas bulan Juni-Juli itu banyak banget yang meninggal karena COVID, keluarganya banyak yang meninggal, kesakitan parah kayak gitu. Jadi saya mohon tetap jaga protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun. Misalkan lepas masker ya pas sekedar makan, tapi tetap jaga jarak dengan yang lain. Mohon maaf, izin bertanya Kak. Iya, silahkan. Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Fatih Farisi. Bisa dipanggil Fatih Kak. Saya dari Wonogiri Songo. Izin bertanya Kak. Mengenai vaksinasi itu, terkait pemetaan usia vaksinasi itu seperti apa ya Kak? Maksudnya siapa yang akan diprioritaskan untuk bisa membentuk herd immunity yang tadi dijelaskan? Ada lagi? Ya mungkin seperti itu dulu Kak. Oh ya. Ya. Jadi prioritas kita yang pertama kemarin itu lansia. Kan yang pertama awal itu kan Januari itu nakes semua tenaga kesehatan, baru kita ke pelayan publik karena seringnya bertemu sama masyarakat. Terus yang kedua pendidik, guru-guru, dosen atau yang lain. Terus kita fokus ke lansia usia 50 tahun.
ibu hamil, remaja, masyarakat umum. Nah, yang saya tampilkan ini semua diprioritaskan. Dan misalkan lansia usia 50 tahun, kan kita deketan nih Demak sama Grobogan, cuman depanan doang, beda gitu kan, udah beda kabupaten. Itu boleh kalau misalkan lansia datang mau vaksin ke kita, itu boleh diperbolehkan. Jadi nggak memandang dari kabupaten mana atau siapa gitu, semua boleh divaksin dan boleh mendapatkan vaksin dengan kriteria ini ya. Tapi kalau ada misalkan kayak bapak-bapak ternyata dia butuh buat kerja nih, sedangkan stok vaksin kita kurang, itu biasanya kita nggak berikan, tapi kita kembalikan ke wilayah kerjanya masing-masing. Tapi kalau lansia sudah jauh-jauh ke sini, pasti kita prioritaskan. Ibu hamil udah jauh-jauh ke sini, pasti kita vaksinasi gitu. Pemetaannya seperti itu. Ada kurang jelas atau gimana? Mas Fadil ya tadi? Mas Fatih. Oh Fatih, ya. Cukup. Oh cukup. Ya. Tadi ada yang angkat tunjuk tangan resign, Mbak Silmi Kafah kayaknya. Mungkin mau bertanya, Mbak? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Silmi Kafah dari UIN Wali Songo. Jadi saya ingin bertanya nih sama Mbak Himatul Khairiyah. Ini bakal ada itu nggak sih Mbak, vaksin dosis ketiga buat kita selain nakes gitu loh, selain nakes. Karena saya juga udah vaksin kedua itu dari 5 Agustus, jadi kan udah lama banget. Terus saya juga mau tanya, ketahanan vaksin itu sampai berapa bulan ya? Apa harus nanti divaksin lagi yang dosis ketiga atau udah sampai dosis kedua aja gitu? Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Silvi ya. Iya. Ya. Untuk dosis ketiga ini diperuntukkan nakes karena tingkat-tingkat vaksin itu kan beda-beda ya. Dari nakes itu pertama kali disuntik itu Coronavac atau Sinovac, itu tingkat ketahanan tubuhnya untuk memerangi COVID itu hanya 60%. Jadi dan nakes itu kan sering terpapar sama orang-orang yang sakit atau orang yang terkena COVID, makanya itu nakes diberikan booster atau dosis ketiga karena seringnya terpapar sama orang-orang yang berhubungan dengan pasien COVID. Nah, untuk masyarakat umum kemungkinan besar tidak akan ada, Mbak. Jadi dari pemerintah itu hanya memfokuskan ke nakes karena banyaknya mobilitas kita ketemu sama orang-orang yang positif. Terus untuk ketahanan vaksin di dalam tubuh kita itu 3 sampai 6 bulan itu bagus. Tapi kalau misalkan kita tetap jaga pola hidup kita lebih baik atau pola makan kita bagus, itu nilai tertularnya itu juga rendah. Jadi misalkan Mbak ini kan udah vaksin di bulan Agustus, terus tiba-tiba kan 6 bulannya paling bulan Januari awal, terus ternyata Mbak terkena COVID. Nah, COVID yang diserang itu juga membentuk antibodi lagi, kayak gitu. Jadi nggak masalah, nggak harus vaksin dosis ketiga. Kalau misalkan orang yang terkena COVID sudah vaksin, itu kekebalan tubuhnya akan meningkat lagi karena sudah berkenalan lagi sama virus yang baru. Jadi membentuk antibodi lagi. Tapi kalau nakes, kenapa harus dan wajib dosis ketiga? Karena seringnya terpapar. Cukup atau kurang puas? Gimana Mbak Silmi? Udah Mbak, udah berarti intinya kita yang nggak dapat dosis ketiga, jadi harus jaga ketahanan tubuh dengan makan bergizi, vitamin gitu ya Kak ya. Ya, dan misalkan sudah misalkan terkena COVID, itu COVID yang menyerang itu juga akan memberikan kekebalan tubuh lagi pada kita.
tanpa harus vaksinasi. Kalau orang kesehatan kan banyak banget nih ketemu terpapar orang yang sakit gitu. Ada lagi? Makasih ya, Kak. Iya, sama-sama. Mbak, ini ada pertanyaan dari kolom komentar dari Nika Nurfadila, mungkin bisa saya bacakan. Ya. Saya ingin bertanya yang berkaitan dengan tema yang telah disampaikan. Setelah Mbak Nika ini mendapatkan informasi dari media, memang protokol kesehatan itu tuh sangat penting dan harus diterapkan gitu. Tapi sebaliknya justru di mata masyarakat itu kebijakan pemerintah justru berbalik dan berubah-ubah sehingga masyarakat itu merasa bingung. Contohnya yang pertama itu sekolah itu ditutup kembali, tetapi justru mal dan pariwisata kok malah dibuka 100%. Terus yang kedua itu ketika ingin naik pesawat yang awalnya pakai PCR sekarang itu tidak diperlukan lagi. Nah, lalu bagaimana menurutnya Mbak Ria untuk gimana sih cara kita menanggapi problem ini gitu. Gitu Mbak, ini pertanyaan dari Nika Nur Fadilah. Oke, Mbak Nur Fadilah ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi gini, kenapa sekolah ditutup lagi tapi mall dan lain-lain buka? Ini salah satunya ini untuk menjaga produktivitas dan meminimalkan dampak sosial dan ekonomi. Maksudnya apa? Kalau kita terus-terusan menutup mall dan mungkin pariwisata ya, kita bisa mematikan ekonomi kita gitu. Kalau nggak segera dibuka. Kalau sekolah itu kan bisa dilakukan dengan daring ya, jadi nggak perlu tatap muka, bisa tetap belajar. Tapi untuk kegiatan ekonomi pasti kan kita harus keluar dan kalau kita tetap menutup wisata-wisata itu kasihan sama pemerintah kita. Gimana nanti ekonomi kita akan pulih? Gitu. Nah, pemerintah itu tetap membuka dengan syarat. Syaratnya apa? Tetap jaga 5M. Dan rata-rata kalau kita pergi ke wisata, biasanya kalau kita copot masker bentar aja, pasti ada petugas yang akan ngingetin. Karena anjuran pemerintah kalau misalkan ada kerumunan dan tidak pakai masker, tempat itu juga akan langsung ditutup. Gitu. Jadi pemerintah juga memikirkan nih, gimana kalau misalkan kita tetap tutup, ekonomi kita bakal ya hancur, nggak bakal pulih lagi. Kenapa? Pemerintah tetap melaksanakan atau membuka wisata-wisata, tapi dengan protokol kesehatan. Ada lagi? Kurang puas nggak sama jawaban saya? Atau ada jawaban yang belum saya jawab? Gimana Mbak Nika, udah jelas tentang jawabannya tadi? Oh iya, yang Sudah. untuk itu apa naik pesawat kenapa sekarang udah nggak PCR lagi? Karena rata-rata orang sudah vaksinasi dan biaya untuk PCR itu kan rada mahal, kasihan juga. Makanya banyak kemarin kayak pilot dan kru bandara lain menginginkan untuk nyetop PCR, tapi dengan syarat orang yang mau terbang itu harus sudah vaksin, gitu ya. Lanjut, ada pertanyaan lagi? Ini ada pertanyaan lagi Mbak di kolom chat dari Mbak Vira Septiana. Bertanya, jika kita sudah vaksin dan tidak ada gejala sakit, tapi pernah terjangkit COVID sekitar sebulan yang lalu dan sudah di swab itu negatif, lalu kenapa ketika PCR masih positif? Itu gimana Mbak? Itu. Oh, jadi gini ya, orang yang pernah terkena COVID itu macam-macam. Kayak saya kemarin kena COVID di antigen itu 2 kali positif. Terus yang habis itu nggak bisa ngapa-ngapain selama 14 hari. Recovery-nya juga susah banget. Habis 14 hari,
Terus kan datang nih ke puskesmas buat swab antigen, hasilnya negatif. Itu aja udah badan udah capek, lelah. Jadi saya harap jangan sampai ada yang terkena COVID lagi ya. Terus setelah saya dinyatakan negatif, dari pihak kepala puskesmas itu tidak mengizinkan untuk masuk sebelum ada bukti kalau saya negatif lewat PCR. Terus ternyata PCR 2 kali itu saya masih satu kali itu masih positif, terus nggak boleh masuk. Tapi dari dokter yang menangani saya itu nggak apa-apa kalau masih positif, tapi kita itu kan ada range-nya ya, ada angkanya. Kalau angka di bawah 300 atau 3.000 ya kemarin, itu dampak untuk menularkannya itu rendah. Jadi kalau misalkan masih positif tapi tidak bisa menularkan. Kayak saya kemarin masih positif tapi tidak bisa menularkan. Tapi kalau angkanya masih di atas 300 atau 3.000 ya kemarin, saya lupa, itu masih bisa menularkan dan diharapkan tetap isolasi mandiri lagi. Nah, untuk tes yang paling akurat itu yang PCR. Kalau dari antigen itu masih 50-60 lah. Kalau PCR itu lebih bagus, sekitar 90 akuratnya, 90%. Jadi, kalau misalkan sudah 14 hari masih positif, terus isolasi lagi. 14 hari dicek positif lagi, isolasi lagi. Tapi kalau angkanya tidak menularkan, boleh beraktivitas di luar rumah dengan protokol kesehatan. Kemarin banyak juga yang di bulan Januari sama Februari itu banyak juga yang masih positif sampai 3 bulan. Tapi itu tidak menularkan. Karena virus kan macam-macam ya. Ada dia yang kelihatan, ada juga yang enggak. Ada lagi, jadi tidak menularkan. Kalau masih dinyatakan positif setelah 14 hari itu nggak apa-apa, tapi tidak menularkan. Dan keluar rumah tetap protokol kesehatan. Intinya seperti itu. Was sama jawaban saya atau ada sanggahan? Monggo. Udah itu Kak. Oke. Untuk saya pribadi saya ingin bertanya boleh Kak? Monggo, boleh. Selagi saya bisa menjawab ya. Ya. Kan saya tuh pernah baca kalau misalkan anjuran memakai masker itu kan 2 lapis, masker kain sama masker medis. Kalau misalkan kita pakai masker medis aja itu udah cukup belum sih Mbak sebenarnya untuk memprotek virus COVID-19 itu masuk ke tubuh kita itu udah cukup apa belum? Gitu. Terima kasih. Oke, untuk Mbak Milenia ya. Nah, jadi sebenarnya kenapa ada aturan dari pemerintah untuk masker double itu karena varian baru. Sebenarnya untuk varian yang lama itu cukup kita pakai satu masker aja udah bisa melindungi. Tapi kalau yang mutasi atau varian baru yang di bulan Juni-Juli itu kan mematikan banget ya, sampai rumah sakit banyak penuh banget, orang pada meninggal. Itu variannya kan ekstrim. Jadi disarankan sama pemerintah itu harus double masker gitu. Kalau misalkan nggak bisa nih double masker, tapi harus masker medis dulu, baru masker kain ya. Nggak boleh masker kain, terus masker medis gitu. Nah, untuk varian baru ini sebaiknya memakai double masker. Gitu. Anjuran dari pemerintah. Misalkan nggak bisa nih double masker, ya kurangin mobilitas kita. Terus sering kita ganti masker atau sering kita cuci tangan biar nggak ada virus atau apapun yang menempel, dan hindari menyentuh area wajah gitu ya. Karena tangan kita kan nggak tahu ya, nanti tiba-tiba ternyata sudah ada virusnya, terus kita megang area muka, itu bisa cepat tertular. Jadi sering-sering cuci tangan itu salah satunya untuk terhindar dari virus COVID-19 tadi. Ada lagi?
Atau cukup, puas? Sudah puas, Mbak. Jadi Masih sebaiknya ada, pakai itu ya. iya. Mungkin dari teman-teman masih ada yang ingin ditanyakan ke Mbak Ria. Atau sudah bosan ketemu dengar suara saya? Izin bertanya, boleh? Oh, boleh. Boleh. Perkenalkan ya, Mas, nama instansi asalnya. Oke, terima kasih Mbak Moderator. Perkenalkan, nama saya Fakih Muhammad Fatar. Saya ingin bertanya kepada Mbak Ria. Oke. Kemarin kan kita sempat melalui yang namanya PPKM di beberapa level, sampai akhirnya sekarang menjadi level, kalau tidak salah level 2 Satu. sampai 3. Oh, malah ada yang udah 1. Nah, eh, dalam situasi yang saat ini, apakah di dalam masyarakat itu bisa dibilang sudah terbentuk yang namanya herd immunity atau belum, seperti itu Mbak? Dan mungkin bisa sedikit dijelaskan yang mengenai herd immunity, karena ya pada awal-awal COVID itu saya juga sempat mendengar yang namanya herd immunity itu Mbak. Terima kasih. Oke. Jadi untuk herd immunity kan kekebalan kelompok ya. Kalau suatu kelompok itu sudah divaksinasi minimal 50-70% sudah vaksin dosis 1, kemungkinan itu bisa mencegah. Tapi kalau misalkan kelompok nih kayak contohnya di Kebun Agung, Kecamatan Kebun Agung, terus tapi banyak orang yang mobilitas keluar, jadi keluar masuk misalkan merantau nanti balik lagi, itu juga bisa mengurangi efektivitas dari herd immunity atau kekebalan kelompok tadi. Tapi kalau misalkan kita tetap mengisolasi diri, terus ya orangnya itu aja, terus semua rata-rata sudah 70% vaksin dosis 1, kemungkinan besar bisa melindungi sekitar gitu. Tapi kalau ada keluar masuknya orang baru atau ternyata dari kerja terus pulang ternyata membawa virus, itu juga susah juga untuk menangkalnya gitu. Terus kenapa turun PPKM ini? Karena ya banyaknya masyarakat yang sudah vaksinasi, tapi tidak menutup kemungkinan kalau masyarakat sudah vaksin tapi mereka tetap mengabaikan protokol kesehatan, nggak keluar rumah nggak pakai masker, itu juga bisa mengancam atau membahayakan nanti yang akan diperkirakan pemerintah adanya gelombang ketiga. Gitu. Jadi kayak kemarin isu mungkin akan ada gelombang kedua nih di bulan Juni-Juli. Ternyata masyarakat mengabaikan karena merasa udah nggak ada yang sakit, terus ada beberapa lansia yang sudah vaksin, jadi mereka mengabaikan protokol kesehatan, terus sering keluar tanpa masker, mengadakan acara-acara kegiatan sampai malam tanpa masker, juga itu bisa mengakibatkan mutasi tersebut. Nah, untuk itu pemerintah menginginkan karena banyaknya kekebalan kelompok yang sudah dibentuk dari masyarakat, tapi sebaiknya tetap protokol kesehatan karena vaksin itu bukan untuk obat, tapi untuk mencegahnya. Jadi disarankan kita tetap protokol kesehatan. Sebelum pemerintah menyatakan kita bebas dari pandemi COVID-19, sebaiknya kita tetap protokol kesehatan. Gitu. Ini menurun angkanya karena banyaknya orang yang sudah divaksin. Tapi kalau nanti ternyata orang luar Jawa datang ke sini belum divaksin dan membawa virus baru, itu kan juga membahayakan lagi. Kayak contoh kemarin Juni-Juli itu gelombang kedua di daerah Jawa Tengah. Ternyata setelah saya komunikasi sama teman-teman angkatan dulu, di daerah Sulawesi itu di bulan Oktober November itu juga puncak-puncaknya COVID karena mereka juga sudah vaksin tapi abai dalam protokol kesehatan, kerja udah nggak pada pakai masker, merasa aman kayak gitu. Padahal pemerintah belum menyatakan kita bebas dari pandemi.
Nah, virus itu kan nantinya bermutasi lagi. Jadi saya harapkan agar tingkat level kita tetap 1 atau 2, kita sudah vaksin lengkap, tetap jaga protokol kesehatan. Kalau nggak ada kepentingan jangan keluar rumah. Itu aja ya dari saya. Puas atau kurang puas? Monggo. Iya Mbak Ria, terima kasih atas jawabannya. Alhamdulillah sudah cukup. Oke, ada lagi? Atau dirasa cukup? Bagaimana teman-teman? Masih ada pertanyaan atau udah cukup? Sudah. Kalau sudah cukup, saya bisa menyimpulkan hasil dari webinar hari ini bahwasannya vaksinasi COVID-19 itu aman dan disarankan untuk lansia, ibu hamil 13 minggu, remaja 12 sampai 17 tahun, masyarakat umum 18 sampai 49 tahun, dan untuk penyandang disabilitas juga. Vaksin COVID ini juga bisa memberikan kekebalan tubuh dan bisa berdampak positif bagi tubuh kita. Salah satunya orang yang sudah vaksin sama orang yang belum vaksin itu akan terpapar virus COVID-19 lagi itu lebih ringan orang yang sudah vaksin dibanding orang yang belum vaksin. Dan vaksin sendiri itu halal gitu. Dan vaksin itu tidak bisa menggantikan protokol kesehatan. Jadi, walaupun kita sudah vaksin, kita harus tetap menjaga protokol kesehatan 5M tadi yang sudah dijelaskan oleh Mbak Ria. Mungkin segitu dulu teman-teman dari saya pribadi. Saya terima kasih sekali buat teman-teman semua yang udah bergabung, yang udah menyempatkan waktunya untuk gabung di dalam room meeting ini. Dan terima kasih juga kepada Mbak Ria karena telah menyampaikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada kita semua, dari kita yang tadinya tidak mengerti jadi sekarang mengerti. Dan juga terima kasih kepada Pak Arsan karena sudah menyempatkan waktunya juga untuk mendampingi kami di dalam acara webinar pada pagi hari ini. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya, tutur kata saya, tingkah laku saya yang mungkin kurang berkenan di hati teman-teman semua. Dan itu link absennya sudah ada di kolom komentar. Jadi teman-teman yang mau absen bisa absen dari sekarang. Nanti sertifikat langsung masuk ke email teman-teman yang telah didaftarkan di link absensi itu. Mungkin cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Ini ada sesi ini enggak? Sesi screenshot? Mungkin untuk teman-teman semua bisa on cam. Kita mau adain dokumentasi. Mungkin untuk tim media kelompok 53 sudah siap? Udah. Coba. 1, 3. Sekali lagi. Sudah. Terima kasih banyak teman-teman. Bagi teman-teman yang mau keluar boleh. Sekali lagi terima kasih sudah melegakan waktunya. Sama-sama. Makasih Erlin. Sama-sama. Risma ngapain Risma? Risma lapar. Makan dulu. Makasih kakak moderator. Sama-sama, Mbak. Sama Rin.
Gimana Kak Fatin? Bisa diulangin lagi? banget. Apa? Apa? Ya udahlah, nggak denger. Terima kasih Kak Fatin. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Arsan. Ya, sama-sama. Makasih Pak Arsan. Mohon maaf Pak Arsan. Kita bercanda di dalam Ya, grup. nggak apa-apa. Makasih Pak Arsan. Artikel jurnalnya mulai digarap ya. Nanti bisa dibimbingkan ke saya. Nggih, Pak. Ini Biar mendadak lupa, Pak. Nggih, Pak, nggih. Siap. Iya. Terima Nanti kasih, kalau Pak. apa-apa jangan lupa dikonsultasikan ya kalau misalnya ada kesulitan begitu. Siap, Pak. Siap. Oke, alhamdulillah acara ini berjalan dengan baik ya. Semoga ke depan Iya. kegiatan berikutnya dapat berjalan dengan baik juga ya. Amin, amin. Ya. Ah, Jangan lupa jaga kesehatan ya. Bapak izin ya. iya, Pak. Terima kasih juga.